sing wis meninggal li annahum krana sak temene ambiya mursalin auliya sholihin iku layak lukuna ora ndadekaken sapa kabeh mau syai'an ing swiji-wiji walaisalan ora ana iku lahum kaduwe ambiya mursalin auliya sholihin apa taksirun apa nglabeti fi syai'in ing dalem perkara ing dalem swiji-wiji wa innama yutabarraku angin pestine den gawe di ala berkah sapa bihim ambiya mursalin likonihim krana anane ambiya mursalin sholihin auliya mau iku ahibba Allah iku pira-pira kekasih Allah taala wa ammal khalqu anapun utawi menciptakan wal ijadulan mewujudkan wal i'damulan meniadakan wan naf'ulan kemanfaatan wad darulan kemelaratan fa innahu mongko iku sak temene khalqu ijad kabeh iku lillahi kagungane Allah wahdahu hale awak dhewe Allah la syarika ora ana kang nyekutani iku maujud lahu kedue Allah wallahu utawi Allah khaliqu kulli syai'in iku dat kang dadekaken sekabeh perkara wal mu'atsiru utawi kang gawe labet sing labeti wal mujidulan sing mujudaken hakikatan ing dalam hakikate huwa ya al muassir Allahu iku Allah taala fa bidzalika mongko kelawan kaya mengkonone al muassir huwa Allah sabata tetep apa anna tawassula apa sak temene gawe lantaran bil anbiya iklawan pira-pira nabi wal auliya ilan pira-pira wali iku amrun perkara mustahabun kang den sunahaken la sabila ora ana dalan iku maujud li ingkari maring ngingkari at-tawassul li annal mad'u krana sak temene kang dijaluk wal mas'ula tegese ya sing disuwuni huwa ya al mas'ul iku Allahu taala wala fi'lalan ora ana penggawe wala tasarruf lan ora ana pembelanjaan lil mutawassali beh keduwe wong kang digawe tawasul sapa bihi al wa innama huwa angin pestine at-tawasul iku istiqdafun iku amrih kawelasan wa du'aun lan nyuwun minallahi saking Allah wa tawajjuhun lan madhep ilaihi maring Allah mabi mangzilati wa barakati dzalikal abdi kelawan kedudukan lan berkahe mengkono-mengkonone kawula al muqarrabi kang den barekaken maring Allah alladzi kang huwa kang uta alladzi abdi muqarrab iku min ahbabihi setengah saking pira-pira kekasih Allah wa auliyaihi tegese ya pira-pira kekasih Allah walaisalan ora ana apa dzalika mengkonone at-tawassul iku min ibadati warillahi iku termasuk setengah saking nyembah liyane Allah fi sain ing dalam swiji-wiji sumaklam tumuli ngerti sapa sira anna tawassula ing sak temene gawe lantaran bin nabi kelawan nabi sallallahu alaihi wasallam jaizun iku boleh fi kulli halin ing dalam sekabeh tingkah qabla khalqi ing dalam sadurunge den dadekaken an-nabi wa ba'da khalqi lan ing dalam sawise diciptakno an-nabi fi muddati hayatihi ing dalam mangsa gesange an-nabi fi dunya ing dalam donya wa ba'da mautilan ing dalam sawise sedone nabi fi muddatil barzahi ing dalam mangsa alam barzah wa ba'dal ba'thilan ing dalam sawuse den tangekaken saking kubur fi arasatil kiamati ing dalam pira-pira pelataran kiamat wa jannati lan swarga wa huwa uta at-tawassul ala salasati anwa'in iku ing atase telu pira-pira macem an-naul awwalu utawi macem sing pertama iku ayat tawassala iku arep yen to gawe ayat tawassala arep yen to gawe lantaran sapa ya wong bihi kelawan annabi mau bi makna anna talibal hajati kelawan arti sak temene wong kang nyuprih kebutuhan iku yasalu nyuwun sapa talib Allah ing Allah taala nyuwune mubijahi kelawan lantaran pangkate annabi au bi barakati uta kelawan
keberkayaan Nabi faya jusu mongko wenang apa dalika mengkonone ayat wassalam fil ahwali ing dalam pira-pira tingkah asala sati kang telu waqat waroda teman-teman wastu maka fi kullin ing dalam saben-saben suci minha saking as-salasah apa khabarun hadis sahihun kang sahih amal halatul ula anapun utawi tingkah kang kawitan qabla khalqi ing dalam sadurunge den ciptakno Kanjeng Nabi fayadullu mongko iku nutuhaken lidzalika maring mengkonone tawassul qabla khalqihi apa madawuh tabayyana kang dadi jelas lana kedue kita apa sihhatu sahih ma wa huwa utawi ma iku ma hadis rawu kang riwayataken ing mas sapa al hakimu Abu Abdillah fil mustadrak ing dalam kitab al mustadrak min hadis Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala dawu sapa Umar ibnu Khattab dawe qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamak tarofa ing dalem mangsane nglakoni nerjang tegese nglakoni adamu sapa Adam ati ata ing luputan mangan khuldi qalat dawuh sapa Adam ya Rabbi duh pangeran ingsun as'aluka nyuwun sapa ingsun ing panjenengan bi haqqi Muhammadin kelawan haqqi Muhammad lamma ghafarta ing dalem mangsane ngapura panjenengan li maring ingsun faqala njurtu muni dawuh Allahu sapa Allah ya Adamu he Adam wa kaifa hale kaya apa araf ta ngerti sapa sira Muhammad dan ing Muhammad walam akhlukhu hale durung menciptakan durung dadekna sapa ingsun ing Adam qalan jawab sapa Adam ya Rabbi duh pangeran ingsun li annaka krana sak temene panjenengan lama khalaqtani ing dalem mangsane dadekaken panjenengan ing ingsun biadika kelawan kekuasaan panjenengan wa nafahtalan niyop panjenengan fiya ing ingsun min ruhika saking roh panjenengan rafa'tu mongko ngangkat sapa ingsun ra'si ing sirah ingsun fara'aitu mongko njurtu muli ningali sapa ingsun ala qawaimil arsy ing atase pira-pira cagake aras maktuban ingkang den tulis apa la ilaha illallah aku roh figura bertulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa araftulan ngerti sapa ingsun yen annaka sak temene panjenengan Allah lam tudif boten nyandaraken panjenengan ilas mika maring asma panjenengan illa ahabbal khalqi angin ing luweh den cintanine makhluk ilaika maring panjenengan faqala dawuh Allahu sapa Allah sadaqta bener sira ya Adam he Adam innahu sak temene Muhammad iku la ahabbul khalqi iku yektine luweh den cintanine makhluk ilayya maring ingsun insa altani lamun njaluk sira ing ingsun bi haqqi lan haqqi Muhammad ya faqat ghafartuka mongko teman-teman ngapura sapa ingsun ing sira walaula Muhammadun lamun ora ana Muhammad iku maujud ma khalaqtuka ora mongko ora ndadekno sapa ingsun ing sira qalal hakim hadza utawi ikilah hadis iku sahih iku hadisun sahihul isnadi wa dzakara lan nutur ing hadis sapa at-Tabrani wa zadalan nambahi sapa at-Tabrani fi ing dalam hadis mau nambahi wa huwa akhirul anbiya ing lafat wa huwa utawi Muhammad iku akhirul anbiya'i akhire pira-pira nabi min dzurriyyatika saking keturunan sira al halatu as-saniyatu utawi tingkah sing nomor loro iku atawassulu bihi iku gawe lantaran diklawan annabi mabidzarikan nau iklawan mengkonone macem mau ba'da khalqi ing dalam sause den dadekaken annabi Muhammad fi muddati hayati ing dalam mangsa gesange Muhammad fayadul
dulu mongko nutuhaken lidhalika maring mengkonone halah saniyah atawasul bihi ba'da khalqi apa mahadis rawahu ngriwayataken ing masapa at-Tirmidzi wa Ibnu Majah wal Bukhari wal Hakim wa Ahmadu an Utsman bin Hanif anna rajulan ing sak temene wong lanang dharirul basori kang wuta peningalane iku ata sowan sapa rajul mu annabi ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala matur sapa rajul mau ud'u muga ndonga panjenengan Allah ing Allah ayu afiyani ing arep yen to marasaken sapa Allah ing ingsun qalan jawab sapa annabi ing sikta lamun karep sira ya ta'auta ndonga sapa sira wa ing sikta lamun karep sira ya sabar ta mongko sabar sapa sira fahuwa mongko utahe sabar iku khairun iku luweh bagus laka keduwe sira qala matur sapa rajul mafatuhu nggih muga ndongakno panjenengan ing Allah qala dawuh sapa rawi rawine sapa rawi Tirmidzi sapa ar-rawi dawe ngene fa amaro mongko njur tumuli perintah sapa nabi ing rajul mau ayat tawadhu'a ing arep yen ta wudu sapa rajul mau fayuhsinu mongko njur tumuli bagusi sapa rajul wudu'ahu ing wudune rajul wa yad'u lan donga sapa rajul ma bihada doa iklawan ikla doa Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyika kelawan lantaran nabine panjenengan rupane Muhammadin nabiyir rahmati inni sak temen ingsun iku tawajjah tu madhep sapa ingsun bika kelawan panjenengan ma ila rabbi bika kelawan ila rabbi lantaran panjenengan Muhammad ma ila rabbi fi hajati ing dalam kebutuhan ingsun hadhihi ya ikilah hajat lituk dodrapun supaya den tekani apa hajat mauli keduwe ingsun Allahumma syafi'hum ya Allah muga mitulungi panjenengan nyafaati panjenengan ing Muhammad mafiya ing dalam ingsun Qalat sapa at-Tirmidzi mau hada utai kala hadis matkur iku hadisun hadis hasanun kang bagus sahihu terus sahih min wajhin akhar gharibun tur sing aneh illa min hadal wajhi angin saking ikilah wajah wa sahahahu lan nyohaken ing hadis sapa al-Baihaqi wa zadalan nambahi sapa al-Baihaqi nambahi ing faqala waqat absara faqama mengkonjur tumuli ngadeg sapa rajul mawaqat absara lan teman-teman bisa ningali sapa rajul sing wuta mau wa fi riwayatin lan ing dalam siji riwayat fa fa'ala rajulu fabari'a boten faqama tapi fa fa'ala mongko agawe sapa rajulu sapa wong lanang mau nglakoni perintah sangka Kanjeng Nabi fabari anjur tumuli waras sapa rajulil hali maring ya sak nalika iku wa fi hadzal hadis mongko ing dalam ikilah hadis fa fi hadzal hadis mongko iku ing dalam ikilah hadis dalilun utawi ana dalil wahidun kang jelas ala jawasi tawassuli ing atase wenange gawe lantaran maca wakeh wae sesuk ben sithik ngono endi mom wadihun ala jawasi tawajjuhi lan madhebihi kelawan an-nabi haisu allama ing dalam sekirane mulang sapa nabi ad-dharira ing wong lanang kang buta makwuta mau mulang dari ka ing mengkonone ya tawassul wa amara lan perintah sapa an-nabi ing dalik ing dharir ad-dharir wong sing utama pihi kelawan dalik al-halatu utawi tingkah asali satu kang nomor 3 iku atawassulu gawe lantaran pihi kelawan an-nabi ba'da mauti ing dalam sakwise sedone Nabi sallallahu alaihi wasallam fayatulu mongko nutuhaken lidzalika maring mengkono atawassul ba'da mautin nabi ma apa hadis rawahu kang riwayataken ing masapa at-Tabrani fil Mu'jami as-Shahir wal Awal Kabir kitab Mu'jami anna rajulan ing sak temene wong lanang yahtalifu iku
gawe persulaian sapa rajul ma ila Utsman bin Affan radhiyallahu anhu fi hajatin ing dalam siji kebutuhan lau kedue rajul fakana mongko ana sapa Utsmanu iku layal tafitu ora noleh sapa Utsman ilahi maring rajul wala yang durulan ora ningali sapa Utsman fi hajati ing dalam kebutuhane rajul falakia mongko njur tetemu sapa rajul ma Utsman bin Hanif ing Utsman ibn Hanif fasaka mongko njur tumri wadul sapa rajul darika ing mengkonone hajah mau ilahi maring Utsman Hanif Fakola mongko tumuli dawuh lahu maring rajul sapa Utsman bin Hanif dawe ikti nekanono sira almidhaata ing panggonan wudu fatawaddo mongko njur tumuli wudu sira sumati tumuli nekanono sira almasjida ing masjid fasolli nuli salato sira fihi ing dalem masjid rakaateni kelawan 2 rakaat sumakul tumuli ngucap sira Allahumma inni as'aluka wa atawajjau ilaika binabiyika kelawan lantaran nabi kita Muhammadin rupane Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi rahmati yaiku nabi sing dadi rahmat ya Muhammadu inni tawajjahtu bika ila rabbi fayaqdi hajati ila akhir wa rawa sapa al Baihaqi wa Ibnu Saibah bi isnadin sahihin annan nasa sak temene manungsa iku asobahum menimpa ing nas apa qahtun apa paceklek fi khilafati Umar ing dalem kepemimpinane Umar radhiyallahu anhu fajaa mongko njur tumuli teka sapa Bilal bin Haris radhiyallahu anhu teka ila kubrin Nabi maring kubure Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala tumuli ngucap sapa Bilal mau istaki muga nyirami panjenengan li ummatika maring umat panjenengan fa innahu mongko sak temene ummatika iku halaku rusak sapa ummatika paceklekmu fa atahu mongko nekani mongko njur tumeli nekani ing Bilal mau sapa Rasulullah fil manami ing dalem nalikane sare turu ngimpi wa ahbarahu lan nyeritani sapa nabi ing Bilal bin Haris mau yen annahum sak temene umat mau iku yusqauna iku bakal dan udani bakal disirami udan maksudnya hujan wa amma jawazu tawassuli anapun utawi wenange gawe lantaran bi ghairi nabi kelawan liyane nabi sallallahu alaihi wasallam minal auliya'i saking pira-pira wali wassolihin lan pira-pira wong sing bagus-bagus fayatullu mongko iku nutuhaken lidzalika maring mengkonane tawassul bi ghairi nabi ma apa dawuh rawahu ing mamo sapa Al-Bukhari fi sahihi an Anas radhiyallahu an Umar bin Khattab kana ana sapa Umar bin Khattab iku ida kutihu ing dalem nalikane den pacekliki sapa kaum istasqa mongko njaluk siraman sapa Umar bin Khattab bil Abbas kelawan lantaran tawasul Abbas bin Abdul Muthalib faqala tumuli dawuh sapa Umar bin Khattab Allahumma inna kunna tawassalu ilaika binabiyina kelawan nabi kita fataskina muga nyirami panjenengan ing kita wa innalan sak temene kita iku natawassalu ilaika bi ammi nabika kelawan tawasul iki bi ammi nabina kelawan pamane nabi kita Abbas faskina muga nyirami panjenengan ing kita kala sapa rawi riwayat kodawe fayusqauna mongko njur tumuli den sirami sapa kaum disembadani jaluke kala ngendika sapa Umar radhiyallahu anhum lammastasqa ing dalem mangsane njaluk siraman sapa Umar bil Abbas kelawan lantaran Abbas radhiyallahu anhu
ngucape Umar, ya ayuhan nas berpidato manungsa inna Rasulullah sak temene Rasulullah kana iku ana sapa Rasul yara ningali sapa Rasulil Abbas maring Abbas mama ing apa-apa ing barang yara kang ningali sapa alwaladu anak lil walidi maring wong tuwa faktatu mongko gawe anut sira kabeh bihi kelawan Abbas bi faktatu mongko gawe anut sapa sira kabeh bi kelawan annabi mau fi ammihi ing dalem pamane annabi rupane Abbas wattakhadhu lan ngamlapo sira kabeh ing ammihi rupane Abbas wasilatan ing digawe lantaran ilallah ing dawas tutuk apa kitab Al-Mawahibus Sanid Qasali wa fi'lu Umar utawi penggawene Sayyidina Umar radhiyallahu anhu iku hujjatun liqali krana dawuhe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam rupane dawuh innallaha sak temene Allah iku jalan dadekaken sapa Allah al-haqqa ing hak ala lisani Umar lewat ing atase dawuhe Umar wa qala lan dawuh sapa an-nabi fi haqqi ing dalam haki Umar dawe ngene laukana lamun ana bakti iku ing dalam sakwuse ingsun sapa nabiyun lakana mongko yaktine ana sapa nabi iku Umar rawahul Imam Ahmad ila akhir rawa sapa Ad-Dabrani ila akhir anna Rasulullah ing sak temene utusane Allah sallallahu alaihi wasallam kala iku dawuh sapa Rasul iktatu anuta sira kabeh billadaini kelawan wong loro kelawan ikilah wong loro mimbati saking sakwuse ingsun Abi Bakrin rupane Abu Bakar wa Umar fa innahuma mongko sak temene Abu Bakar Umar iku hablullah iku taline Allah al-mamdudu kang den dawaaken wa man utawi sapane wong iku tamassaka lamun cecekelan sapa man bihima kelawan Abi Bakar Umar faqat tamassaka mongko teman-teman kegiyongan berpegangan cecekalanan sapa man bil urwatil wusqa kelawan tali kang kukuh lang fisa makang ora ana retak ora ana putus iku maujud lah kedua urwatul wusqa wa inna mastasqa angin pestine njaluk siraman sapa Umar radhiyallahu anhu bil Abbas kelawan lantaran Abbas radhiyallahu anhu walam yastaskilan orang njaluk ora njaluk siraman sapa Umar bin Nabi kelawan tawasul an Nabi sallallahu alaihi wasallam liyubayyina drapun menjelas mertelaaken sapa Umar linnasi maring menungsa mertelakno jawazal istisqa ing wenange amrih siraman mabi ghairin nabi sallallahu alaihi wasallam wa inna dzalika lan sak temene mengkono-mengkono istisqa bi ghairin nabi la kharaja iku ora ana dosa wa dalilu jawazi tawassuli utawi dalil wenange gawe lantaran bi ghairi kelawan liyane nabi aidan ma iku ya dawuh dzikira kang den tutur apa mafil ajwi bati fil ing dalem pira-pira penjawaban al makkiyati sing bangsa Mekah mau naklan kelawan nukil an minhajid sa'adah qala dawuh sapa sahibul minhaj mau dawe ngene kala ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam tawassalu gawe lantaran sira kabeh bi kelawan ingsun wa bi ahli baiti lan kelawan keluarga dalem ingsun ilallahi maring Allah fa innahu mongko sak temene apa fa innahu mongko sak temene kelakuan iku layuratu ora den tolak mutawassilun sapa wong sing gawe lantaran bi kelawan ingsun wa bi ahli baiti lan kelawan keluarga dalem ingsun ilallahi maring Allah wa naqala sapa Ibnu Jamaah fi kitabihi ungsil muhadarati rupane kitab an Ali bin Amainun qala ngendika sapa Ali bin Maimun sami tungrungu sapa ingsun Asy-Syafi'iyya ing Imam Syafi'i radhiyallahu anhu yaqulu engkang dawuh hale dawuh sapa Syafi'i dawuh ini sak temene ingsun la atabarraku iku yektine gawe ngalap berkah sapa ingsun bi Abi Hanifah kelawan Abu Hanifah wa aji ulan teka sapa ingsun Syafi'i la qabrihi maring kuburane Abu Hanifah fi kulli yaumin ing dalem saben dina mazairon hale wong sing ziarahe
Faidah uridat mongko ing dalem nalikane den pentokaken li kedue ingsun apa hajatun kebutuhan sholaitu mongko salat sapa ingsun rakaateni kelawan 2 rakaat wajib tulan teka sapa ingsun wasaal tulan jaluk sapa ingsun Allah ing Allah ma al hajata ing kebutuhan ma ing dahum ing dalem sandinge kubri sapa ma Abi Hanifah fama tabautu mongko ora ada apa hajat ma ani anda saking ingsun hatta tukdo sehingga den tekani apa hajat ing taha wis tutuk apa dawuh kala ngendika sapa Ibnu Hajar fil Khairatil Hisan ing dalam kitab Al Khairatil Hisan kana ana sapa al Imam Syafi'i ayaman ing dalam pra-pra dina huwa ya Asy-Syafi'i ku bi Baghdad ing dalam negara Baghdad ya tawassalu gawe lantaran sapa Syafi'i bil imami Abi Hanifah kelawan Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu yaji'u rawuh nekani sapa Syafi'i ila darihi maring kuburane Imam Abi Hanifah wa fayusallimu mongko njur tumuli uluk salam sapa Syafi'i alaihi ing atase Abi Hanifah mau wa yatawassalu lan gawe lantaran sapa Syafi'i ilallahi maring Allah bihi kelawan Abi Hanifah fi qada'i hajatihi ing dalem nekani kebutuhane Asy-Syafi'i ing tahu wis tutuk apa dawuh ning Khairatul Hisan wallahu alam. Terima kasih Pak Kiai Yasin sudah membacakan hampir berapa lembar kebut ini Pak 6 lembaran ya. 6 lembaran terkait dengan pembahasan tawassul. Bahwa di bab terakhir ini beliau Mbah Ali Maksum semakin mempertegas seolah-olah mengunci pikiran-pikiran kita dari perbuatan-perbuatan nakal di dalam pikiran ya. Bahwa tawassul itu memang ada. Wasilah dan ziarah, wasilah kepada Rasulullah, wasilah kepada orang-orang soleh, para wali itu semuanya ada dengan berbagai argumen yang ada. Hanya saja memang orang kalau sudah tidak setuju ya tidak setuju, dipaksakan kayak apa ya tidak setuju, nggak suka. Karena tidak suka itu membuat hal-hal yang baik pun menjadi tidak enak. Berbeda kalau cinta, tai ayam pun katanya rasa coklat itu kan. Dan panjang sekali pembahasannya. Kemudian yang kedua bahwa apa yang menjadi sanggahan-sanggahan sebagian kelompok tentang tawassul dikatakan haram, syirik, bid'ah, khurafat, takhayul dan lain-lain. Ini kalau tidak salah saya pernah mendengar itu rata-rata dalilnya menggunakan surat Al-Hujurat atau apa itu ya. Kemudian disanggah lagi keseruan bantahan secara teologis itu disanggah lagi oleh orang Wahabi. Wah itu lebih seru lagi ya. Jadi kayaknya perdebatan itu tidak akan selesai hingga yaumil kiamah ya. Kecuali kalau memang Allah sudah menunjukkan tanda-tanda kiamat, kemudian seluruh rahasia dibuka, seluruh penduduk bumi menjadi beragama muslim semuanya. Bapak-bapak kiai, sahabat-sahabat juga rekan-rekan Ibnu, apa yang dibaca oleh Bapak Kiai Yasin yang pertama adalah bahwa kitab ini memang namanya hujjah. Artinya jika ada orang yang sedikit selenco dalam pemikirannya, maka disinilah tempatnya secara sederhana. Di beberapa PWNU baik di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, bahkan Kalimantan, Sulawesi dan sebagainya, rata-rata juga sudah membikin kajian-kajian mereka melewati sebuah komunitas bernama Aswaja Center ya. Di PWNU dulunya itu ya ada Kang Idrus Romli juga, cuman entah kenapa tiba-tiba saat Pilpres ini kok ngono naganane gitu ya. Artinya tendensius. Kalau ada orang-orang NU kumpul di Gelora Bung Karno untuk membacakan sholawat, dituliskan di Facebooknya katanya ikhtilat bainan nisa war rijal katanya. Cuman kemudian kemarin ketika
di GBK juga dari kubu sebelah, kemudian sholat itu kok katanya ditulis di media sosial kok tidak terlalu tidak terlalu rame begitu loh. Tidak seperti ketika dia mengomentari orang NU sendiri. Ini kan tendensius. Artinya sekali lagi kalau kita kembali ke halakoh 11 kemarin, orang itu kalau pintar kemudian tidak punya panggung, maka untuk mengentertain dirinya sendiri supaya tenar eksistensinya ada ya dengan cara melete itu ya. Satu-satunya jalan dengan cara tenar ya melawan NU, kira-kira semacam itu. Kemudian Mbah Ali Maksum juga memang sedang melegitimasi kebenaran yang sudah dilakukan oleh warga Nahdliyin khususnya tentang tawasul dan lain sebagainya. Poin ketiga tentang tawasul memang ada 3, sudah dijelaskan Pak Yasin tadi. Kemudian yang saya kira 3 hal ini yang menjadi prolog. Kemudian kami persilakan Bapak-bapak Kiai untuk memberikan tanggapan atau beberapa hal terkait bab terakhir beliau ini, penegasan kepada warga Nahdliyin supaya tawasul sudah tidak diperdebatkan lagi, seluruhnya sudah ada, dalilnya sudah lengkap. Kalau masih tanya dalil saja ya berarti orangnya delul gitu sajalah. Saya persilakan Bapak-bapak Kiai atau rekan-rekan Ibnu IBPNU nggak ada di sini ya. Jadi kalau ada IPPNU juga menarik nih Mbah. Supaya rame, jadi kita ben rodok semangat sidik. Soalnya aktivis itu kan 3, pokoknya anggar ada 3 ini insya Allah semangat uripe. Siji badokan, wedoan, terus ngopi. Wes urip itu. Monggo saya persilakan Mbah Suher menawi menegaskan kepada komunitas kita bahwa wis lah sing tawasul terusno, sing ziarah kubur terusno, atau bagaimana? Monggo. Lebih cocok lagi kalau ada sejarahnya, soalnya kados kula niki kan tesih seneng diceritani nabi-nabi ngoten lho Mbah Suher. Monggo Mbah Suher. Nah, langsung aja. Memang mulai ulama-ulama dulu itu tidak ada yang mengharamkan tawasul kecuali Ibnu Taimiyah. Dan Ibnu Taimiyah ini terus akhirnya diteruskan oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, dia ayat-ayat yang menimpa orang-orang kafir itu kok ditimpakan ke orang Islam juga gitu loh. Jadi kalau orang kafir memang yang begitu, tapi kalau orang Islam, lebih-lebih ulamanya itu tidak menekatkan kalau nabi atau wali atau ya wali-wali lah atau nabi-nabi itu bisa mendatangkan manfaat atau menolak madharat, itu sama sekali tidak menekatkan itu, bahwa tidak ada yang bisa mendatangkan kemanfaatan dan madharatan kecuali Allah. Itu orang Islam apalagi ulamanya begitu. Jadi tidak menekatkan kalau nabi, wali, solihin itu bisa mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemadharatan, tidak. Yang bisa itu Allah. Lah kenapa mereka itu kalau doa kok pakai tawasul? Karena wasilah nabi, wasilah solihin, wasilah aulia, karena mereka itu punya manzilah di sisi Allah. Jadi kalau dalam doanya menyebut orang-orang yang punya manzilah di sisi Allah, kan doanya itu agak lebih dikabulkan lah. Dan bukan ini saja yang disebarkan Muhammad bin Abdul Wahab dari Ibnu Taimiyah itu termasuk mengkufurkan orang yang sumpah dengan selain Allah. Dia berdalil hadis man halafa bi ghairillah faqad kafara wa fi riwayatin faqad asyraka. Orang yang sumpah selain Allah maka
kufur atau musyrik. Nah ini kalau menurut pemahaman atau menurut Ibnu Taimiyah yang juga diteruskan oleh Abdul Wahab, ini kafaro itu diartikan kafaro yakhruju anil Islam atau musyrik billah, orang yang sumpah lain Allah. Tapi kalau orang ulama-ulama ahli sunnah ini man khalafa bi ghairillah faqad kafara, itu artinya kafir nikmat, kufur nikmat. Atau kalau asroka syirik khafi, dan kufur nikmat dan syirik khafi itu layak ruju minal anil Islam, tidak bisa mengeluarkan dari Islam. Tapi kalau menurut Ibnu Taimiyah dan juga Muhammad bin Abdul Wahab, orang sumpah dengan selain Allah itu langsung divonis kufur, yakhruju anil Islam. Tapi kalau ahli sunnah itu kafaro itu kufur bin nikmat, asroka syirik khafi, dan kufur nikmat dan syirik khafi itu tidak bisa menjadikan seseorang keluar dari Islam. Sekian, mungkin nanti ada dilanjut lagi. Terima kasih. Dari tanggapan Mbak Suher mempertegas apa yang sudah menjadi berbagai macam argumentasi ya, yang sudah ditelurkan oleh para ulama, kemudian termaktub di dalam kitab Hujjatu Ahli Sunnah wal Jamaah. Kalau memang yang namanya diskusi itu ya memang harus ada pembahasannya. Dan kita datang kemari ya murni karena mencari ilmu lah. Saya asalnya belum tahu Ibnu Taimiyah, jadi penasaran ya. Kalau ke sini datang mencari barokah ya memang di sini nggak ada manakiban ya. Kalau datang ke sini ya mencari ilmu kan ngoten lah. Soalnya katanya itu kan doa itu nggak ada Robbi Zidni barokatan kan ndak ada, adanya Robbi Zidni ilman kan jarine ngoten. Saya persilakan untuk tanggapan yang lain, monggo. Rekan-rekan Ibnu mungkin ada kegelisahan, bagaimana kalau saya doa kemudian wasilah kepada Rasulullah untuk mencintai perempuan ini berkelepek-kelepek di hati saya, itu hukumnya bagaimana? Kan bisa juga. Santri itu kan pakai Fatihah jarene kan ya gitu. Monggo Mbah Mutin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Pembahasan masalah tawasul ini sebenarnya sangat menarik. Artinya saya tidak membahas antara pendapat Ibnu Taimiyah dengan tawasul yang ada dalam kitab ini. Saya tidak bahas karena ini saya kira semua sepakat bahwa tawasul itu boleh. Cuman saya pernah mendalami tentang ilmu sarkup. Ilmu sarkup. Ya. Ini bahasanya kan kubur toh. Ya. Sarjana tapi gak di pergaulan. Ilmu yang kuburan. Saya pernah mendalami ilmu sarkup itu seperti ini. Bahasa tawasul itu hanya bahasa ulama atau kiai-kiai yang khawatir dengan kesalahan seseorang ketika dia ziarah di alam di kubur, di ahli kubur, sehingga ada bahasa tawasul atau perantara. Seperti tadi dalam hadis kan jelas itu bihaqi nabiyina bihaqi Muhammadin dan sebagainya. Berarti kan ada natawassalu, berarti saya tawasul seperti itu. Ketika seseorang orang Jawa ketika
dia datang di makom atau di makbaroh, terutama di makbaroh yang memang diyakini itu adalah makbaroh orang-orang soleh, itu tidak mengucapkan tawasul. Artinya apa? Contohnya seperti ini. Misalnya datang ke makom Mbah Bonang, katakanlah, Mbah Bonang, assalamualaikum, kula mriki nyuwun panjenengan, kula gadah utang kathah, paringi arto Mbah. Ini bahasa ini kan tidak ada bahasa tawasul, langsung meminta kepada Mbah Bonang. Padahal sekarang banyak makom ditulis tidak boleh meminta selain kepada Allah, kan seperti itu. Mintalah hanya kepada Allah, kan begitu ya. Nah, ini orang ini mintanya enggak kepada Allah, tapi kepada Mbah Bonang, Mbah Sunan Bonang. Nah, ini boleh atau tidak? Saya sempat waktu itu, sampai sekarang pun saya juga masih, artinya butuh penjelasan yang lebih detail lah. Artinya ini boleh tidak? Saya pikir kalau seumpama ini saya logikakan, seorang anak meminta sesuatu kepada bapak, Pak butuh uang, katakanlah anak ini butuh uang, Pak saya minta uang, tapi tidak mengatakan Pak saya mintakan kepada Allah saya butuh uang. Saya melogikanya seperti itu. Artinya kalau saya logikanya seperti itu, berarti ketika seseorang Jawa meminta langsung kepada Mbah Wali, itu berarti boleh. Ketika meminta kepada Mbah Wali, lah Mbah Walinya nanti mintanya tetap langsung kepada Allah. Kan nggak mungkin orang Jawa itu ketika meminta kepada Mbah Wali dia nyembah, enggak. Dia tetap menyembahnya kepada Allah. Cuma bahasanya itu tidak memakai bahasa tawasul gitu loh. Langsung minta, teklek gitu loh. Nah ini pemahaman saya ini tolong nanti dikritisi apakah ini benar atau tidak. Kemudian saya pernah menemukan sebuah hadis. Kalau nggak salah itu riwayatnya Ibnu Majah. Ini kalau masih gambar-gambar ini ya. Lafadznya seperti ini kalau nggak salah. Idza tahayyartum fil umur fasta'inu bi ahlil kubur, kalau nggak seperti itu. Seingat saya. Artinya kan ketika kita ada permasalahan maka selesaikanlah atau minta tolonglah kepada ahli kubur. Tidak ada bahasa tawasul kepada ahli kubur, tidak ada. Nah ini tolong ini sekilas dari saya membuka ya permasalahan lah itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Mbah Mutin. Menarik ini ya, menarik sekali apa yang menjadi pertanyaan. Cuman semoga ada jawaban. Sebagai bukan jawaban ini ya, cuman mendahului beberapa fenomena yang ada. Saya pernah dapat cerita ngeten, bapak-bapak. Di tetangga saya itu waktu mudanya itu terbelit hutang. Asalnya nggak terlalu percaya dengan yang namanya tawasul. Tapi kalau orang itu kan secara kejiwaan, kalau sudah mencapai titik klimak hidupnya, kegencet ekonomi itu berbeda. Jadi mungkin orang-orang yang sering bengak-bengok, khawarij postmodern itu ya, yang sering bengak-bengok itu karena mungkin hidupnya belum tergencet ekonomi. Karena ada pemasok, angger gelem bengok PKI, angger gelem bengok ngene, nanti dana akan cepat mengalir kan begitu. Nah orang ini tergencet ekonomi, kemudian asalnya jualan minyak kemana-mana, mubeng-mubeng, sampai berbagai macam kisah di segala desa itu tahu Pak. Kemudian di akhir hidupnya karena digudaki wong, dia memutuskan hidupnya untuk menjadi sarkup selama 3 tahun. Ini benar terjadi, mencari jati diri hidupnya lah, mencari apa ya, sesuatu yang lain yang tidak bisa ditemukan oleh manusia. Karena berhadapan dengan manusia itu kan ruwet, sehingga kalau aku berhadapan dengan kuburan sajalah orang kakean cangkem begitu katanya. Akhirnya dia di salah satu makam
kerajaan Banten, dan disitulah dia ketemu juru kunci. Tidak dikatakan mintalah kepada Allah, pokoknya wis niatem apik engko njaluk karo mbah iki. Tapi dia paham maksudnya tetap mintanya kepada Allah, cuman ya entah ya, seperti itulah itu kasusnya semacam itu, Mbah. Itu akhirnya dia diimpeni kuwe nang mulai engko ngger kidul wetan, berarti tenggara. Bareng mulai ternyata disinilah awal ekonominya muncak. Dia tiba-tiba menjadi maklar tanah dan batinya itu 4 kali lipat dari apa yang dia bayangkan. Utangnya terbayar, isi bari tiga lipatnya itu. Dan ya alhamdulillah sampai hari ini ya kayaknya uangnya nggak habis-habis, anaknya pinter-pinter. Dan ketika saya tanya, anak jenengan kok pinter? Iki yo berkahe dadi sarkup. Ini semakin meneguhkan saya ketika diceritanya seperti itu, ya percaya karena memang buktinya juga ada. Yang kedua, redaksi tawasul, mungkin nanti bapak-bapak kiai bisa menyebutkan apa-apa saja. Kemudian aliran tawasul itu ada berapa sebenarnya? Ini kan berkaitan dengan ada yang tawasul kepada orang soleh, ada yang langsung kepada ora usah karo pangeran, tapi langsung ini kan saya pernah dengar di Manakib kayaknya, bahwa meminta langsung kepada Syekh Abdul Qadir Jailani itu boleh. Nah ini pripun? Kira-kira semacam itu. Jadi narasinya atau ulasannya semacam itu. Monggo. Mungkin pengalaman pribadi. Mbah Kamzani riyen. Monggo, Pak Kamzani. Mbah Suher, nggih. Pak Kamzani, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua yang hadir yang saya hormati, malam ini direncanakan selesai tapi belum selesai ya. Besok masih tersisa sedikit. Bahasan terakhir tentang tawassul. Kalau menurut saya tawassul itu tidak hanya sekedar boleh, tapi perlu pada saat-saat tertentu. Baik kepada yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Tentu saja yang dijadikan tawassul adalah orang-orang pilihan. Orang-orang jelas baik, orang-orang pilihan yang tujuannya adalah untuk melancarkan dan menghasilkan hajatnya. Saya biasa tawasul lewat bahasan ketika ini kaitannya ini. Jadi maka saya katakan tawasul kepada yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, ketika kita butuh dan kita rasa ketika itu memang perlu pihak yang kita harus minta tawasulan itu, dan kita yakini bahwa dengan tawasul itu hajat kita berhasil. Maka ketika seperti itu tidak hanya sekedar boleh tapi perlu menurut saya. Sekarang yang kaitannya dengan tawasulan kepada nabi, kepada aulia, anbiya, aulia, sholihin, itu adalah juga sesuatu yang memang pas menurut saya. Jadi memang kapasitas beliau-beliau itu adalah manusia-manusia pilihan, manusia-manusia yang dekat kepada Allah. Catatan orang yang dipakai tawasul mesti adalah orang yang dekat dengan pihak yang kita minta. Dalam hal ini kalau tawasulan kepada anbiya, aulia, sholihin, lebih-lebih yang ketika mereka sudah meninggal dunia,
adalah kita yakini betul bahwa beliau-beliau itu, mereka itu adalah orang-orang yang dekat kepada Allah. Ketika permintaan kita kepada Allah dilewatkan kepada orang yang dekat, yang apabila tanpa tawassul saya tidak langsung dipenuhi harapan saya oleh Allah, kalau yang mintakan itu adalah yang dekat dengan Allah, bahasanya orang sekarang atau gimana ya, mungkin jadi cespleng atau mandi begitu, sehingga menjadi sesuatu yang perlu pada saat-saat tertentu itu. Kemudian kalau apa yang disampaikan oleh dan hakim tadi kaitannya dengan perilaku khususnya orang belahan seperti itu, kalau ada di makbarah atau ada di sarian para wali ketika ziarah itu menurut saya adalah kalimat yang tidak sempurna. Bisa jadi iktikadnya itu memang yang diminta adalah wali yang diziarahi, bisa jadi memang yang diminta mohon kepada Allah lewat itu, tapi bahasanya tidak sempurna. Makanya kalau ada pernyataan tegas seperti itu dan telinga kita sendiri dengar, menurut saya perlu diluruskan dan perlu diberi pengarahan, biar tidak jatuh pada mohon kepada orang yang sudah meninggal, bukan kepada Allah. Padahal ziarah kubur itu adalah kita mohon kepada Allah. Seperti yang disampaikan tadi, ada beberapa makom yang langsung cetal hanya minta kepada Allah, jangan kepada wali ini. Ini hanya tawassulan. Maka perlu istilahnya tawassul. Bahkan apa yang disampaikan oleh Gus Zahid tadi, bahwa di manaqib yang menjadi amaliyah rutin warga NU pada saat-saat tertentu, punya hajat apa atau selesai kegiatan apa berhasil, jadi mendekatkan keberhasilan satu usaha atau mensyukuri hasil usaha, itu tidak lepas selalu manakiban itu. Manakiban itu ya, manakib itu di kalangan orang kita itu ya manakib Syaikhul Qadir Jailani, walaupun manakib itu sebetulnya secara umum ya masih luas sekali ya. Tapi manakib di sana ada ini atawassalu ilaika biwali, ini atawassalu bika ila rabbika fi qadai hajati, misalnya inna natawassalu bika ila rabbika fi qadai hajati, dicetakake itu seperti itu. Kemudian kembali kepada tadi apa yang digambarkan oleh dan hakim tadi, kalau disamakan dengan bapak diminta oleh anak, itu menurut saya beda itu. Kalau kita yang sama-sama masih hidup dan bapak punya uang, kemudian kita minta uang karena bapaknya megang uang, ya kita minta bapak itu ya pas itu. Memang tidak perlu, ya Allah saya wasilah kepada bapak minta uang, nah, terus diserahkan bapaknya, yuk menurut saya lain itu. Jadi itu beda. Jadi apa yang disampaikan itu oleh para orang belah itu nun sewu, yang mungkin masih banyak seperti itu, menurut saya perlu ada penjelasan supaya tidak jatuh pada sesuatu yang tidak kita inginkan. Jadi justru kita selalu dihantam oleh orang-orang yang tidak senang tawasulan, menolak tawasul, menolak ziarah kubur. Itu adalah memang kita dianggap kita tidak mohon kepada Allah, mohon kepada yang kita ziarahi kok. Kalau bahasanya seperti itu, kalau mereka dengar langsung, loh contohnya ini, betul kan? Musyrik, ziarah kubur musyrik, ziarah wali musyrik. Karena apa? Mintanya kepada mbah wali itu. Oh, itu. Nah, makanya menurut saya itu bahasa itu belum tidak sempurna. Bisa jadi tidak sempurnanya memang tidak diiktikadkan minta kepada ahli kubur itu atau wali itu, minta Allah tapi bahasanya tidak sempurna, atau malah justru keyakinannya ya minta mbah itu. Lah ini yang
yang perlu tugas kita menurut saya, tugas kita untuk meluruskan yang kurang lurus. Lah ketika misalnya kita sampaikan kepada mereka karepku yo ngono lah, nak karep ngono yo dicetakake. Ya, bahasa sharih itu dibutuhkan ketika itu biar tidak menimbulkan salah paham dan salah tafsir. Kalau Allah sih paham saja niatnya orang itu ngomong seperti itu apa jenenge bahasa yang tidak sempurna atau karepe iku memang bener-bener ki mentekadkan sing memarai lancari usaha saya ini ya mbah ini. Allah tahu saja, cuman kita kan yang dilihat adalah bidzawahirnya itu kan. Jadi bahasa itu. Apalagi kalau sudah masuk pada ranah-ranah apa? Kalau seperti sekarang ini ya, walah pengadilan rame ini selalu omong punya omong yang mungkin kemudian akhirnya berkelit karepku gak ngono dan sebagainya, itu kan tidak bisa kemudian dimaafkan atau bisa langsung ditiadakan, dianggap tidak ada, begitu saja kan tidak ada. Jadi kembali lagi tadi tawasulan menurut saya sekali lagi tidak hanya boleh tapi perlu pada saat-saat tertentu. Sebab yang namanya orang punya hajat itu ya kepingin hajatnya berhasil. Maka ketika hajatnya itu supaya berhasil, kita yakin bahwa Allah akan memenuhi hajat kita atau pihak-pihak tertentu akan memenuhi hajat kita lewat orang yang dekat. Nah, kedekatan inilah akan menjadikan hajat kita bisa cepat berhasil atau bahkan langsung total berhasil dengan tawasulan kepada orang-orang yang dekat. Kalau kaitannya dengan yang sudah meninggal tentu saja minal anbiya wal mursalin wal auliya was sholihin itu adalah tentu saja yang lebih afdol. Kalau yang orang awam tentu saja ya kurang pas kalau misalnya dipakai tawasulan dan podo wae kira-kira. Demikian yang perlu saya tambahkan, barangkali ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbah Hamzani. Semakin menarik ya, semakin menarik ketika membahas tawasul ini jadi ideologi warga NU, atau kalau di PKPNU itu sudah ada ilmu tentang NU-logi gitu. Ideologi warga NU itu sangat mempengaruhi perilaku hidupnya. Berbeda di beberapa tempat ya. Saya kula niki nate gadah rencang saking Aceh niku, Pak, bahwa ketika mengajukan proposal itu bahasanya begini, pelindung. Biasanya kan rektor atau apa? Enggak, Pak, ini pelindung Allah Subhanahu wa taala. Niki estu niki. Saya kula simpan nih sebagai dokumen hidup ngoten lho. Jadi Islamofobia yang ada di beberapa pulau di luar Jawa itu memang ada. Jadi wajar kalau Kiai Ma'ruf Amin itu kalah di Sumatera Barat, itu sangat wajar. Karena dari pola pikir semacam ini sangat mempengaruhi hidupnya. Jadi kalau boleh dikatakan kalau NU itu ya agak imbas-imbis, harus pakai tawasul itu. Tapi kalau orang-orang itu langsung gebrak di tempat tertentu. Kemudian tentang tawasul juga ini sekedar guyonan saja, bahwa jarak antara manusia dengan Tuhan bagi orang NU itu sangat jauh, kata Gus Dur itu ya, lewat memanggil Tuhan saja pakai toa katanya begitu. Kemudian kalau di beberapa tempat itu saya kadang mendengar itu kalau di Keragan ini kan malam Ahad atau malam Senin itu tibaannya itu bukan ya Robbi tapi ya lobby gitu. Jadi artinya melobi orang harus pakai tawasul begitu, Pak. Kira-kira semacam itu. Bahwa aliran-aliran di dalam tawasul macam-macam. Cuman kalau dari Mbah Hamzani tadi, beliau memberikan ungkapan bahwa ya kalau kita nampakkan di permukaan ya jangan minta mbah walinya, ini bahaya katanya. Tapi mintalah Allah lewat mbah wali ini. Meskipun ada juga beberapa aliran tertentu yang berbeda.
Kayak penentuan tanggal 1 Syawal saja macam-macam di kearifan Nahdlatul Ulama, dan tidak menyalahkan, apalagi orang-orang tarekat itu kan beda-beda, pakai udeng-udeng hitam-hitam itu Naksabandi atau itu kan entah bagaimana cara menghitungnya. Kira-kira itu, monggo ada tanggapan lagi? Bahasan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat semuanya, khususnya Pak Kiai Yasin. Ada sebuah kenyataan. Apakah mesti tawasul itu harus menyebut orang atau yang ditawasuli, misalnya para alim, para ya khulafa rasyidin atau kan. Tetapi kenyataan ini ilmu perdukunan. Ketika ada orang kejinan, ya, itu sama-sama dibacakan ayat kursi. Yang satu langsung membaca ayat kursi, tapi jinnya gak iso lunga, masih terus kejinan. Tapi barang itu ditaruh pada orang pintar yang satunya, ya, dia kemudian membacakan kirim Fatihah kepada Rasulullah, dan yang lebih khusus kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian dibacakan ayat kursi. Lah itu kok langsung jinnya lari. Lah tak takoni badu lah. Iya, mergo jin setan itu ngerti ayang-ayange Umar bin Khattab saja takut. Nah, hanya mengirimkan Fatihah ini juga bagian dari tawasul, tidak harus njaluk mbah bonang dan seterusnya begitu. Tapi kan kirim Fatihah, kemudian doa kita panjatkan langsung pada Allah. Ini juga merupakan bagian tawasul. Nah inilah jadi hal-hal persoalan ziarah kubur ini melalui tawasul. Maka ziarah kubur tetap harus kita lakukan, dan saat ini harus kita mobilisir sebagai tanda kemajuan Nahdlatul Ulama dalam sarkup-sarkupan itu. Cuma catatannya untuk mengantisipasi bagaimana yang ingin dikake Pak Hamzani, setiap ziarah itu harus ada roisnya biar gak kesasar. Sebab kalau perorangan itu kemudian tidak memahami bagaimana tata cara ziarah kubur, maka dia kemudian cara tawasulnya keliru atau langsung ngedok wae karo si mayit jaluk ini dan itu. Bahkan kalau orang belah itu malah tetengere itu malah digripisi, digo jimat dan sebagainya. Itu juga sebenarnya mengartikan tawasul sing bangsane patok digrigiti terus digo sangu minyang itu. Cuma jalannya wae salah. Nah jadi saya tetap, ya kita sudah pada sepakat semua, cuma untuk hal-hal yang sekarang ini, ya, ziarah-ziarah ke wisata religi dan sebagainya, memang itu harus ada sebagai komando atau rois yang memimpin untuk ziarah kubur. Nah sekarang terlepas itu semua tentang tawasul, soal pemikiran kemarin saya ingin mengomentari bahwa Gus Din itu sangat tertarik dengan pemikir atau cara berpikirnya Ibnu Taimiyah. Cuma saya kemudian kalau tertarik cara berpikirnya Ibnu Taimiyah, bukan tertarik pendapatnya Ibnu Taimiyah, ini menjadi hal yang aneh. Karena orang bisa menyimpulkan bahwa pemikiran seseorang itu baik, ya, itu paling tidak satu mendengarkan kalimatnya, karena kita masih berhubungan langsung, ada pada uripe. Tetapi kalau yang satu itu adalah sudah meninggal, yang satu masih hidup, pasti dia akan membaca karya ilmiahnya. Nah, ketertarikan pemikiran itu berarti tidak bisa kita pungkiri, kita juga tertarik atas hasil pikiran seseorang itu. Maka ini bagi saya ini sangat riskan kalau tidak hati-hati. Karena tertarik cara berpikirnya, atau kalau kecerdasannya kan memang sudah takdir lah. Kecerdasan saya tingkatnya ya seperti ini, wong ditakdir Gusti Allah itu kan. Tetapi kalau tertarik cara berpikirnya Ibnu Taimiyah, tetapi tidak pernah melihat atau dia mesti pernah membaca karya-karya ilmiahnya Ibnu Taimiyah. Nah ini dikhawatirkan, ya, ketertarikan ini akan menimbulkan efek tentang
ketertarikan karya sebuah pemikiran. Nah ini kecuali kalau kita itu sudah canggih bisa membedakan ini cara berpikir, ini karya ilmiahnya atau dan sebagainya. Nah ini kalau kita sebagai generasi ini belum bisa membedakan. Contoh saja, kita sudahlah paling tidak mengakui misalnya contoh tingkat lokal, mengakui kecerdasan Gus Baha. Tetapi ketika Gus Baha mengaji, kita itu tertarik hasil karya pikiran beliau, tidak bisa memisahkan. Nah ini saya kira itu kita harus sangat hati-hati soal bagaimana cara berpikir itu kita bisa membedakan, bagaimana hasil pikir itu kita bedakan. Nah saya kira itu sangat sulit untuk membedakan mana itu cara berpikir, mana itu karya berpikir. Saya kira terima kasih. Intinya bahwa kita semua pada sepakat tawasul itu tetap harus ada. Bahkan ada sebuah cerita itu tentang buku wali karya Mbah Mahfud Termas itu. Ya. Ketika gubernur Mesir itu dibawahi oleh Amr bin As yang baru, karena waktu itu masih masa jahiliyah orang Mesir, kemudian setiap musim itu harus mengorbankan anak gadis kinis-kinis yang kemudian dilebur di dalam sungai Nil itu. Setiap musim begitu, karena kalau tidak disuguhi gadis yang masih kinis-kinis itu, sungai Nil itu akan bukan banjir, kesat lah cara Jawane gitu. Nah kemudian Amr bin As lapor karo Khalifah Umar bin Khattab. Lah mosok Khalifah Umar bin Khattab nulis surat kepada Sungai Nil. Nah ini kan logika dari mana ini? Nah, kemudian setelah disurati, ya suratnya dicemplungno wong kepadane Sungai Nil. Nah kemudian itu baru stabil sumber air mata air di Sungai Nil itu. Nah ini kan jadi kalau kita menggunakan sebagaimana disampaikan Pak Suher kemarin bahwa orang Wahabi itu mengutamakan dalil nakli dan mengabaikan dalil akli, maka di sini tidak berlaku itu bagi orang Wahabi. Nah, tapi kita itu percaya tentang itu karena memang yang meriwayatkan itu betul-betul orang yang soleh itu. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Hasan bahwa teknologi NU yang paling modern itu adalah tawasul itu ya. Jadi kalau dulu beberapa kelompok melarang untuk suwuk dan lain-lain, cuman di era sekarang ini mereka sudah mengakui bahwasanya suwuk adalah teknologi yang modern, hanya saja namanya ruqyah kalau orang itu. Caranya pun berbeda-beda. Cuman tadi sudah di redaksi Mbah Hasan sebut jengene iku langsung belayu wonge. Ini kan menarik sekali untuk dibahas. Monggo Mbah Mutin. Tadi dijelaskan bahwa tawasul itu kepada orang yang masih hidup dan kepada orang yang sudah meninggal. Jadi permasalahan yang saya angkat ini adalah redaksi tawasul. Ketika kita tawasul kepada orang yang masih hidup, seperti kebiasaan orang-orang Jawa, kita lah ketika di Mbah Yai atau di Mbah Dukun atau yang kita anggap mereka itu punya kelebihan, bisa memberikan pertolongan baik itu masalah penyakit atau apa, itu tidak akan ditemukan redaksi Mbah tolong penyakit kula niki jenengan suwunake dhateng Allah kersane mari. Tidak ada redaksi seperti itu. Pasti Mbah kula tambani Mbah. Pasti seperti itu. Iya, ini dengan orang yang masih hidup. Dan ketika ini dilakukan kepada orang yang sudah meninggal, sama rada seperti ini. Apakah itu juga boleh? Mestinya kalau pakai logika akal ini boleh. Apalagi dalam hadis yang tadi saya jelaskan tadi, idza hayartum fil umur fasta'inu min ahlil kubur, rawahu Ibnu Majah. Saya ingat saya hadis seperti itu. Artinya di sini mintanya kepada ahli kubur.
Dan nanti yang disampaikan sama Pak Hamid tadi, saya justru malah khawatir. Harusnya seperti ini. Memakai redaksi yang seperti itu, kemudian kita memusyrikan. Kalau itu tidak musyrik, kita malah yang berdosa. Kita memusyrikan orang yang tidak musyrik. Saya khawatir seperti itu. Karena banyak sekarang santri-santri itu yang memahami tawasul itu, kalau dia tidak mengucapkan kata-kata tawasul, natawasalu ilaika dan sebagainya, itu kayak itu dimusyrikan. Nah ini kan bahaya, saya khawatir itu. Bahaya seperti itu. Ini dia janjani itu tidak musyrik, malah dimusyrikan. Saya khawatir seperti itu. Contoh lagi, ada cerita seseorang itu punya permasalahan, dia ziarah ke makam wali. Pertama dia memakai redaksi tawasul. Mbah, kalau tawasul jenengan sunake datang Allah, ya, bahasa redaksi itu justru malah disembadani. Betul disembadani, Pak. Kemudian ziarah yang kedua dengan makom yang sama, dia pakai redaksi yang lain, meminta, Mbah, kalau nyuwun datang panjenengan. Ya seperti itu langsung kepada mbahnya itu. Itu juga belum disembadani. Dan terakhirnya nantang, Pak. Mbah, nek sampeyan paling pangeran. Loh, ada kata nantang. Loh, ini malah disembadani, Pak. Ada nantangnya yang terakhir, yang ketiga. Pakai nantang. Kata misalnya Mbah Mutahir, Mbah Tohir, nek pancen jenengan itu paling pangeran. Nah, ada nantangnya. Ini malah yang terakhir malah disembadani itu hajatnya orang yang tadi. Loh, ini kan aneh itu loh. Ini pengalaman seseorang. Makanya saya juga khawatirnya seperti itu. Kalau ketika orang itu menggunakan redaksi tanpa menggunakan kata lantaran atau tanpa menggunakan kata tawasul, terus ketika kita terus menghukumi, oh itu nggak boleh, itu musyrik. Padahal itu nggak musyrik. Kan kita yang berdosa, Pak. Memusyrikan orang yang tidak musyrik seperti itu. Ini yang saya khawatir seperti itu. Monggo yang bisa menjelaskan mungkin. Terima kasih. Terima kasih Mbak Mutin. Banyak sekali ya kisah-kisah yang aneh-aneh ya di NU itu. Apalagi NU garis koplak itu aneh lagi. Saya punya cerita. Gini kok Mbah, wong koplak zaman biyen ya, ana Mbah Mutin ya. Jenenge ya Mbah Mutin padha. Iku malah koplak nang ngadepi wong-wong sing kuwenteng-kenteng malah dienggo dolanan cara pas tarawih dulu kan belum ada lampu masih lampu teplok, listrik mati semua. Pas tarawih itu kan otomatis makmum nggak bisa melihat dia lah. Takbir pertama roh kabeh, bareng listrik mati, wong dia mau ngabani tok, dia nyuwante ning kene ngarepe wong-wong. Iku hukume piye, Mbah? Mamane tok wong kenteng-kenteng para iki piye karepe kan? Iku wis basul masaya sampai jima ulama berjilid-jilid itu kira-kira. Wis orang zaman dulu. Dan dia itu orang Muhammadiyah tapi Muhammadiyah garis lucu. Karena sering ketemu wong-wong sing begitu-begitulah ya. Jadi tentang cerita ngancem-ngancem wali piring itu ya, itu mungkin gak sekenteng itulah, aslinya ya guyonan mungkin. Moga Mbak Sugar tambahin. Ya dari Pak Hakim tadi katanya hadis riwayat Ibnu Majah ya. Ya saya tolong hadisnya itu diperjelas. Iya. Bagaimana? Enggak. Nah, itu yang dikhitobi. Yang dikhitobi itu orang-orang Islam. Fasta'inu bi ahlil qabri, kan gitu ya. Yang dikhitobi itu orang-orang Islam. Dan yang menghitobi tahu kalau mereka-mereka itu sudah menekatkan kalau tidak ada yang bisa mendatangkan kemanfaatan dan menolak kemadaratan kecuali Allah. Jadi yang dikhitobi itu orang Islam. Bukan orang bodoh-bodoh. Jadi fasta'inu bi ahlil qabri gitu ya. Yang dikhitobi, orang-orang yang dikhitobi itu orang-orang Islam. Jadi imannya itu sudah
sudah apa? Lah itu tadi kan yang disebutkan di hadis, katanya di hadis. Nah, itu loh. Jadi kalau hanya sepotong hadis saya bingung malah. Mohon itu ditulis, kalau bisa di bawah lah. Seperti kemarin itu Pak Dahlan dari Sluke. Iyalah. Dia mengatakan ada itu afattanun anta kan gitu. Itu yang dimaksud itu gimana dia itu? Sebab dia mengatakan begitu kan setelah sampean bilang kalau siapa itu Gus apa naruhan itu Gus Bahak itu kalau perintah ya sholat itu jangan panjang-panjang kan gitu. Nah, terus ditanggapi oleh Pak Dahlan Suyuti katanya ini afattanun anta kan gitu ya. Iya, ingat enggak itu? Kemarin waktu bakasan sholat tarawih itu loh. Niku kan soalnya wonten imam damel surat panjang ngoten lho, Mbah. Damel surat panjang dilapori sahabat bahwa imam ini memakai surat panjang, terus dipanggillah imam itu langsung dikatakan itu kalau versi Pak Dahlan ngoten begini. Tapi dia itu kan justru malah menguatkan apa yang didawakan Gus Bahak. Nah, gitulah. Nah, itu sahabat Mu'ad itu. Sahabat Mu'ad itu kan dia itu ada seorang itu bawa unta dua mau ngangsu air itu loh. Kemudian lewat ada sahabat Mu'ad, ada jamaah. Di situ imamnya itu Mu'ad bin Jabal itu. Kemudian untanya itu dibiarkan. Unta kan seperti kambing terus makan biasa, dibiarkan, ditinggal, tidak diikat, dia ikut jamaah. Tidak taunya sahabat Mu'ad itu bacaannya itu surat Baqarah dan surat An-Nisa. Nah, dia itu hatinya itu bingung. Nah, terus unta saya itu terus larinya kemana-mana ini, terlalu berjam. Nah, akhirnya orang itu kan kemudian hari bilang sama Rasulullah. Terus kemudian sahabat Mu'ad dipanggil oleh Rasulullah, terus Rasulullah afattanun anta kan gitu. Mu'ad, kalau kamu mengimami sholat itu ya sedang-sedang aja lah. Sebab waro'aka itu al-kabir, al-marid, dzul-hajjah. Sebab yang makmum kamu itu macam-macam orangnya, jangan terlalu panjang-panjang kan gitu. Jadi saya sendiri itu kemarin kok Pak Dahlan itu menyangganya afattanun anta itu, nah ini kok malah menguatkan apa yang dari Gus Bahak. Tapi spontan itu kelihatannya kok seperti menentang gitu loh artinya itu. Ya sekian. Terima kasih tambahan dari Mbah Suher. Banyak sekali kekayaan diskusi itu ya. Tapi yang pasti tadi bahasan juga berbicara mengenai Ibnu Taimiyah. Ini saya teringat betul akan dawuhnya Gus Yusuf Khudari, balada Abdul Somad, balada Kang Somad itu beliau itu memang alim, alamah itu kan katanya. Tapi siasahnya yang berbahaya. Jadi kalau ngefans sama seseorang ya yang jelas lah. Genealoginya cara ngoten sing jelas. Ini sudah merebak di masyarakat. Kadangkala kita tahu ada siaran Wisol TV, Roja TV. Itu kan orang-orang sepuh-sepuh kan pada suka itu, Pak. MTA itu senang sekali karena tokles. Terus kemudian saya marek, "Loh, Mbah jenengan kok setelane ngoten niku?" "Loh, apa? Wong apik. Wong Islam." Nggih Mbak, tapi aswaja kan luwih keco lah cara jelas ngoten lho. Ya pokoke sing elek dibuak, sing apik dijupuk ngono. Nah, ini loh kadangkala doktrin itu masuknya lewat sini gitu. Ibnu Taimiyah memang orangnya alim, alama, tapi kan siasahnya berbahaya, apalagi Mbah
Mbah Ali Maksum di terakhirnya juga hati-hati karo wong iki ya, seolah-olah kan begitu. Itu kira-kira ada tanggapan lain? Ini sudah lebih setengah jam. Monggo Mbah Zuhair. Nggih. Ya mengenai Ibnu Taimiyah, kalau Ibnu Taimiyah yang fikih itu mazhabnya mazhab Syafi'i. Tapi kalau Ibniyah yang Al-Harani ini dia itu anti mazhab. Jadi dia tidak menghiraukan ada mazhabul arba'ah apa itu, dia itu tidak mau mengakui. Dan Ibnu Taimiyah Al-Harani itu memangnya orangnya cerdas. Tapi disebutkan oleh Bandol itu walam yajid syekhon yahdihi ila sabilil haq. Dia tidak mendapatkan guru yang menunjukkan ila sabilil haq. Itu Ibnu Taimiyah Al-Harani itu. Jadi gimana wong dia tidak mendapatkan guru yang menunjukkan ila sabilil haq kok mau kita kita pelajari itu ya. Nanti kita repot juga. Akal kita kan belum secerdas beliau. Nggih. Ya, terima kasih Bapak-bapak. Niki pripun Pak Yasin? Cukup nggih? Dan lagi pun luweh Ibnu Taimiyah nggih mboten sekeca rasane kok. Dan lagi Ibnu Taimiyah itu pada waktu zamannya itu ulama-ulama pada waktu itu sepakat untuk ditahan. Ini kasusnya menawi nggih 11-12 kali Al-Hallaj, Syaikh Jenar bisa jadi ngoten niku lho Mbah nggih. Meskipun wilayahnya beda, teologi dengan ideologi kan beda. Tapi cara ngoten begitulah kira-kiranya nggih. Kalau Syaikh Jenar itu kan itu hanya masalah ya umurul batinah. Tapi kalau Ibnu Taimiyah ini itu enggak itu saja, masalah akidah, masalah hukum fikih itu selalu bertentangan dengan ulama-ulama sunnah kalau Ibnu Taimiyah itu. Jadi Ibnu Taimiyah itu waktu Ibnu Taimiyah sendiri itu ulama-ulama sepakat untuk ditahan sampai dia mati di tahanan kok. Itu ada tahunnya itu, tahun keberapa? Saya lupa kalau saya tidak bawa kitabnya ya. Dan waktu itu memang alhamdulillah kok zaman Ibnu Taimiyah itu ada kekuasaan pemerintahan ahli sunnah. Kalau andai kan tidak ahli sunnah mungkin malah merajalela mungkin. Nah, akhirnya aliran atau faham-faham atau akidah-akidah Ibnu Taimiyah itu akhirnya akan terus diteruskan oleh Muhammad bin Abdul Wahab itu. Dan ditambahkan macam-macam seperti mengharamkan tawasul, mengharamkan ziarah kubur dan lain-lain. 10 tambahan yang berat-berat itu yang ditambahkan oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Sekian. Terima kasih. Dari Mbak ada teman Mas Dawam. Ini tahun depan niku Pak Yasin niku mafahim mawon ketoke kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, terima kasih atas waktunya. Dari beberapa argumen dan statement yang disampaikan oleh para beliau-beliau tadi dan juga ada sedikit pembahasan yang melenceng dari topik dan juga ya kalau bisa hanya pemasukan untuk efisiensi waktunya itu tergantung kepada moderatornya juga. Kalau kita mengangkat tema sinkron dengan materi, nanti juga penjabarannya ditambah-tambahi. Ini kan tidak profesionalitas forum kan gitu. Jadinya kan nanti merancang kemana-mana. Jadi kayak gini, semua ada aspirasi dan ada pendapat gitu. Jadi tidak terrealisasi dengan efisiensi waktu juga. Ya langsung saja. Di sini saya sedikit menyinggung tentang dari Wasilatul Rasul sesuai dengan redaksi yang dibacakan dan karang oleh Al-Musannif Kiai Haji Mbah Maksum, bahwasana mungkin inilah satu sisi ciri khas atau menarik identiknya dari warga kita yang bahwasanya mungkin wasilah ini adalah suatu simbolik atau hal yang umum sifatnya. Dan bahkan
di dalam Al-Qur'an disebutkan kalau tidak salah dalilnya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi wasila. Carilah jalan-jalan carilah jalan wasilah untuk kebenaran gitu ya. Bahwasanya korelasi dari tabir di situ adalah bahwasanya enggak apa-apa untuk kita berwasilah kebaikan atau meminta lantaran kepada orang-orang yang soleh. Bahkan kalau di sholawat itu disebutkan ya Rabbi bil Mustafa balik makosidana waghfir lana mamada ya wasyal karomi. Di situ di garis bawahi bahwasanya diintenskan kepada ya Rabbi bil Mustafa, kepada Nabi Muhammad yang terpilih, bahwasanya lewat orang yang terpilih kepada engkau sudi untuk memaafkan dosa dan juga kesalahan kami. Lah, di sini saya menekankan bahwasanya yang dipaparkan oleh tadi para beliau-beliau kiai sekalian, bahwasanya disinilah kepentingan dan keutamaannya wasilah yang dimasrukkan. Kadang ada yang mengultimatum bahwasanya itu tidak ada dalilnya, itu tidak ada tendensinya. Tapi bahwasanya jelas hadis Nabi mengatakan man shollu alayya wajabat syafaati. Itu kan siapa yang sholawat kepadaku maka wajib mendapat syafaatku. Itu termasuk juga kita membaca sholawat juga wasilah kepada Nabi. Itu sendiri Nabi kita mengultimatum atau mengamandemen bahwasanya kalian nilai khusus dan nilai plus di lain ubudiyah wajib kalian mengucapkan sholawat kepadaku, maka aku akan mensyafaati kalian, seperti itu. Ya, seperti yang saya sampaikan bahwasanya menarik ketika wasilah kepada aulia solihin, syuhada dan para kekasih Allah, bahwasanya di sini adalah yang ditekankan takorubnya, tawajuh ilallah, yang membutuhkan kita, bukan yang untuk yang menyuruh kita, yang tapi kita untuk butuh yang kepada kita tuju, yaitu ala kalimatillah atau tawajuh lillah dengan tujuannya takorub. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas tanggapan dari Mas Dawam, bahwa sedikit ngomentarin saja bahwa ya Rabbi bil Mustafa itu juga ada di pintu Ka'bah nopo Raudhah. Ya Rabbi bil Mustafa balik makosidana Ka'bah berarti ya. Kan ada tulisannya itu kan. Iki lho cengkale tok kunci Raudhah paling kok makam Rasulullah iku lho. Ya Rabbi bil Mustafa. Lah makane takon sing wis kaji ngono. Itu juga menjadi pembahasan yang panjang, bahwa wasilah, tapi repotan ketika seluruh dunia diperkenankan untuk dibebaskan di sekeliling makam Rasulullah, itu ya repotan nantinya berbahaya, baik itu keamanan, kerusakannya dan lain-lain. Ini yang menjadi pembahasan. Karena waktu sudah agak larut, kami persilakan Pak Kiai Yasin untuk memberikan pernyataan penutup. Monggo. Terkait tawassul, kita juga tidak bisa memungkiri di sekitar kita pun ada wali-wali yang sedang lewat atau yang bagaimana. Dulu ketika saya masih kecil itu biasa kalau ada mbah-mbah saya, kadang-kadang kalau ada saudara yang bilang apa yang nggak pantas, misalkan
Nduk aja ngomong ngono, kok nek ana wali piye, nek ana wali lewat biasanya. Dan itu juga bisa jadi juga. Karena seperti itu ada wali dan kemudian akhirnya menjadi kenyataan betul. Artinya karena wali-wali Allah itu ada yang namanya wali abdal setiap maka terus. Jadi wali itu selalu ada. Jadi selalu ada. Terkait dengan tadi yang pertanyaan yang menarik, rumit jawabannya. Yang mesti redaksi tawasul itu seperti apa loh? Redaksi tawasul itu tidak harus pakai kata bahasa tawasal ini ya tawasal, tidak harus. Kemudian tidak harus, yang redaksi tidak harus. Yang penting tidak meminta, yang redaksinya itu tidak meminta langsung. Itu yang dimintai. Yang penting redaksinya itu bahwa yang ditawasuli itu redaksinya itu tidak sebuah ungkapan yang isinya meminta langsung itu. Yang penting itu. Kadang-kadang begini, kita kata tawasul tuh kita di makom, kemudian hadiah Fatihah yang ada itu di wali itu, kemudian ya akhirnya terus minta kepada Allah. Itu ya juga dengan kan otomatis ini kan melihat kan wali-wali itu kan juga melihat kadang posisinya di situ. Kita minta, lah pada akhirnya nanti kan dengan ditolong itu. Banyak kejadian-kejadian misalkan dalam kisah-kisah itu, kalaupun nanti ada kebingungan entah apa atau barang hilang atau apa-apa biasa ya wali-wali aku tulungi mono ngono cara bahasa Jawa nih ngono ku ndak apa-apa, tulungi mono itu artinya kan kita tetap minta Allah tapi minta bantuan, kita minta bantuan kepada wali-wali tersebut. Sehingga kalau cara-cara dalam bahasa kemudian menampilkan dari fasta'inu bi ahlil kubur itu tetap redaksinya itu dalam redaksi bahasa Arab itu tagnya bahasa Arab itu bahasa yang memakai bi. Sama dengan al-manaqib Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani yang Lujen itu apa kok Lujen Aulijanidani itu utulijan lah. Itu kan wa idza sa'altumullaha fas'aluhu bi. Redaksinya fas'alu bi, tidak fas'aluni, tidak. Kalau fas'aluni berarti memang Syaikhul Qadir yang diminta. Ini enggak redaksinya. Ketika kamu minta kepada Allah ya fas'alu bi, kok tidak ke fas'aluni? Enggak. Tidak menjadi objek artinya. Tidak, jadi bahasa tahu sama dengan redaksi sing sampean utarakan juga pakai bi. Cuma ketika itu di translate bahasa Indonesia itu kira-kira bi itu bagaimana lah, itu kan permasalahannya cuma itu aja. Jadi yang enak nek cara kula kita nonton orang-orang yang sudah terlanjur itu ya arahkan saja ngeten lho Mbah sampean niku nek ziarah itu ngene wae lho Mbah Sunan kula tulungi mono napa dongaaken kula niku utang kok berpengen dongaaken. Itu bukan berarti kan objek yang diminta kan bukan itu, kan minta bantuan kan berarti. Oh, itu beda ini. Beda ketika dengan Mbah Bonang, aku wae duwe apa bahasane mau? Aku sauri apa mau lah bahasane. Beda, tapi dengan Mbah aku tulungi tah bagaimana utangku ben itu berarti kan tidak minta apa mulo sing barang itu tapi kan minta bantuan dan itu tidak masalah. Jadi kalau nek cara kula redaksi tawasul itu yang penting kalimatnya yang tidak al-mutawassal bih ini yang dibuat tawasul itu, yang penting redaksinya itu tidak yang memberikan arti bahwa mutawasil itu memang yang dimintai menjadi pokoknya, bukan menjadi objeknya, bukan tidak menjadi, tapi bahan yang wangi. Untuk tawasul, misalkan tawasul yang ada minta permintaan itu ya bisa nabi, ambiya, orang soleh, bahkan bisa dengan amal. Bahkan dengan amal. Saya juga sering kadang-kadang itu kalau minta dengan Jawa, bahasa Jawa. Ya Allah Gusti, kula kok ketok kados ngene niki, kula nggih pun kados ngeten niki, ngono mbok nggih jenengan. Loh, itu menyebut aku pernah berbuat baik apa, misalkan kadang-kadang seperti itu. Kula nggih pun nate misalkan dan seterusnya lah, misal apa mbok nggih.
Cara diungkapkan bahasa Jawa niku ngoten niku. Jadi intinya maksud kula itu al-mutawassil bih, yang dibuat tawasul itu tidak harus orang, ambiya, aulia, para orang soleh, tidak harus, tapi amal pun juga bisa untuk dalam rangka permohonan. Tapi yang pokok sudah dimukadimai didahului oleh Hadratus Syekh tadi, bahwa kita tetap iktikad bahwa yang memberi an-nafi' ad-dhar, yang memberi manfaat dan yang memberi petaka itu adalah Allah. Cuma versi bentuknya permintaan itu aja lah. Kita itu pakai minta, namanya tawasul kan, minta itu saja. Gak apa-apa misalkan, ya Allah Mbak, kula tulungi, kula loh, itu kan bahasanya kan nanti tetap kitanya itu kan bukan minta pertolongan bahasanya kan minta pertolongan, tetap berarti kan mintanya tetap yang sana dan itu tidak apa-apa. Sebagaimana yang direkomendasikan oleh Bapak Ketua tadi, kalau itu memang sebuah sekitarannya enggak cocok, sebuah sedikit menyimpang, ya kita memang kewajiban meluruskan, bukan kok kita tidak lah ya, kita luruskan itu saya sepakat. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Bijahi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati syahri hadza syahri Ramadan alladzi unzila fil Qur'an yassir lana umurana umurad dunya wal akhirah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-bapak Kiai, sahabat-sahabat, rekan-rekan. Akhirnya tuntas sudah kebersamaan kita pada halaqah ke-12. Insyaallah besok adalah khataman dan dihadiri oleh 5 atau 4 narasumber. Insyaallah semoga lancar, sehingga selain mendapatkan ilmu kita juga mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Nyuwun ngapunten, akhirnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.